Dari Theo hingga Ibrahimovic, 5 kali pemain AC Milan mengejek Inter Milan di pesta Scudetto. Para pemain AC Milan merayakan gelar Scudetto Serie A musim 2021-2022 dengan sangat antusias. Namun, paling tidak ada 5 momen di mana Zlatan Ibrahimovic dan kolega melakukan aksi mengejek tim rival Inter Milan. Milan merayakan Scudetto musim 2021-2022 usai berjuang hingga pekan terakhir. Rossoneri memastikan gelar juara dengan mengalahkan Sassuolo pada pekan ke-38 Serie A yang dimainkan di MAPEI Stadium pekan lalu. Bagi Milan, ini adalah gelar yang sangat penting. Milan tidak begitu diunggulkan di awal musim. Mereka punya skuad yang sangat muda. Tapi, Milan mampu mengakhiri penantian selama 11 tahun untuk kembali meraih Scudetto. Pesta besar-besaran digelar di pusat kota Milano untuk merayakan sukses AC Milan. Namun, ada beberapa insiden yang terjadi. Bek kiri AC Milan, Theo Hernandez 2 kali melakukan ejek pada Inter Milan usai mengantarkan timnya meraih gelar Scudetto. Ejekan pertama dilakukan pada sesi wawancara dengan Sky Sports begitu laga usai. Semua orang mengatakan bahwa Inter Milan adalah favorit Scudetto. Yuk, kita lihat apa yang akan mereka katakan sekarang, kata Theo. Theo kemudian melakukan tindakan yang cukup kontroversial. Dari atas bus dengan atap terbuka, Theo memimpin chant fans AC Milan. Theo menyanyikan chant anti-Inter yang kemudian diikuti oleh fans Milan. Zlatan Ibrahimovic menjadi sosok yang sangat penting di balik gelar Scudetto Milan. Ibrahimovic juga mendapat sorotan utama pada selebrasi Milan. Bukan hanya soal cerutu atau pidatonya, tapi ejekan untuk Hakan Calhanoglu. Dari atas bus terbuka, Ibrahimovic membuat pernyataan yang cukup provokatif. "Anda yang mau titip salam untuk Hakan," teriak Ibrahimovic di hadapan fans Milan. Hakan Calhanoglu memang mendapat sorotan tajam. Dia pindah ke Inter di awal musim 2021-2022 dengan harapan meraih Scudetto. Dia melakukan selebrasi saat mencetak gol ke gawang Milan. Hubungan pemain asal Turki dengan fans Milan sangat buruk. Para pemain AC Milan, salah satunya adalah Ante Rebic, juga sempat membawa naik spanduk dengan gambar Simone Inzaghi yang tidak lain adalah pelatih Inter Milan. Spanduk itu mengandung pesan yang bisa dibilang mengejek. Ekspresi Inzaghi pada spanduk itu cukup unik. Selain itu, ada tulisan, "Spiace," pada bagian bawah. Kata, "Spiace," merupakan pengucapan kata spies mengecewakan, dalam dialek Emilia-Romagna, kawasan Inzaghi berasal. Jelas bahwa gambar dan pesan yang ditulis merupakan bentuk sindiran untuk Inzaghi. Dari beberapa ejekan, yang satu ini mendapat atensi paling besar. Bahkan, beberapa sumber menyebut jika Komisi Disiplin Komdis FIGC akan melakukan penyelidikan. Milan berpotensi mendapat sanksi atas spanduk yang menyindir Inter Milan. Tidak diketahui dari mana spanduk itu berasal. Tapi, pesan dalam spanduk itu mendapat sorotan yakni, "Tempelkan Coppa Italia di **** Anda." Pesan itu diyakini ditujukan pada Inter Milan yang menjadi juara Coppa Italia musim 2021-2022. Inter menjadi juara dengan menyisihkan AC Milan pada babak semifinal. Inter kemudian menang atas Juventus di final. Pada 2007, saat AC Milan merayakan gelar Liga Champions dan Inter Milan meraih Scudetto, Massimo Ambrosini juga disebut melakukan aksi serupa. Satu dari 3 bintang Inter Milan siap dilego, termasuk Lautaro Martinez. Inter Milan masih terlilit krisis finansial. Dan kabarnya, klub raksasa Italia tersebut berniat melepas 1 dari 3 pemain bintangnya termasuk Lautaro Martinez. Tahun lalu, Nerazzurri harus menyaksikan Achraf Hakimi dan Romelu Lukaku meninggalkan Giuseppe Meazza. Keduanya adalah sosok kunci di balik keberhasilan Inter Milan menjuarai Serie A musim lalu. Kepergian keduanya membuat Inter bisa mengantongi uang berjumlah besar, yakni 183 juta euro. Uang tersebut digunakan untuk melonggarkan ikatan utang yang sedang membelit Inter Milan saat ini. Ternyata, uang sebanyak itu belum cukup untuk melepaskan Inter dari jeratan utang. Dilansir dari Calciomercato.com melaporkan kalau Nerazzurri harus kembali menjual pemain bintangnya pada bursa transfer musim panas ini. Dilansir dari Calciomercato.com menyebutkan kalau Giuseppe Marotta selaku direktur klub dan sang presiden, Stefan Zhang, telah menemui Simone Inzaghi.
Keduanya berdiskusi dengan sang pelatih terkait rencana klub di musim panas ini. Ada 3 pemain yang disebut laporan dari Calciomercato.com hendak dijual oleh Inter Milan, dan Marotta beserta Zhang ingin memberitahukan hal ini kepada Inzaghi. Ketiganya adalah Alessandro Bastoni, Milan Skriniar, dan Lautaro Martinez. Inter Milan tidak berniat menjual ketiganya sekaligus, tapi salah satunya harus angkat kaki dari Giuseppe Meazza. Stefan de Vrij sebenarnya juga masuk ke dalam daftar ini, tapi nilai pemain asal Belanda itu berbeda dengan ketiga rekan setimnya. Marotta dan Zhang juga menjelaskan kepada Inzaghi soal rencana perekrutan pemain baru di musim panas. Disebutkan bahwa Inter sedang berupaya mendatangkan Paulo Dybala dan Henry Mkhitaryan yang bisa direkrut secara gratis. Nerazzurri juga telah dipastikan merekrut Andre Onana dari Ajax Amsterdam. Kiper berkebangsaan Kamerun tersebut diketahui telah sampai di markas Inter untuk memenuhi kebutuhan konten media sosial. Marotta dan Zhang belum menyampaikan soal kemungkinan perpanjangan kontrak Inzaghi. Namun topik ini bakal jadi obrolan ketika ketiganya bertemu lagi, mengingat kontrak Inzaghi hanya tersisa 1 tahun. Inzaghi meninggalkan kantor klub dalam keadaan tidak senang. Ia bahkan tidak berbicara kepada awak media usai pertemuan dengan Marotta dan Zhang.